Assalamualaikum. Apa kabar anak Araudo? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Elawati. Ibu mengajar di kelas 7 dan kelas 8 SMP. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu tentang bilangan bulat dan pecahan. Tujuan kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran online, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menentukan urutan pada bilangan bulat, memahami dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri dan bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan. 0 terletak di antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, sehingga bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B besar, sama dengan bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan lain sebagai berikut. Ada bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari 0. Ada bilangan asli, bilangan yang dimulai dari 1. Bilangan genap, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri, yaitu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Membandingkan bilangan bulat. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan, dan 0 terletak di antara bilangan negatif dan bilangan positif. Semakin ke kanan, di sini ya maksudnya, maka nilainya akan semakin besar. Dan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Sehingga jika A terletak di sebelah kiri B, maka ditulis A kurang dari B. Jika A terletak di sebelah kanan B, maka ditulis A lebih dari B. Perhatikan contoh berikut ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda kurang dari atau lebih dari, sehingga menjadi kalimat yang benar. 2 titik-titik negatif
5. Negatif 7 titik titik negatif 3. 10 titik titik negatif 15. Cara mengisinya, kita lihat yang mana apakah bilangan tersebut ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, jawabannya yaitu 2 lebih dari negatif 5, karena 2 berada di sebelah kanan negatif 5. Negatif 7 kurang dari negatif 3, karena negatif 7 berada di sebelah kiri negatif 3. 10 lebih dari negatif 15, karena 10 berada di sebelah kanan negatif 15. Nomor 2. Susunlah urutan bilangan negatif 11, 3, negatif 7, 0, negatif 2, 4, negatif 20, dan 10 dari yang terkecil. Jadi kalau misalnya dari yang terkecil, kita lihat angka yang paling kiri. Angka yang paling kiri, gitu ya. Nah, kita lihat jawabannya. Urutan dari yang terkecil adalah negatif 20, negatif 11, negatif 7, negatif 2, 0, 3, 4, dan 10. Jadi cara mengisinya, kita lihat urutannya dari yang paling kiri atau dari yang nilainya paling kecil, gitu ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Sebelum melakukan operasi hitung pada bilangan bulat, mari kita pelajari sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup maksudnya untuk setiap penjumlahan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat pula. Contoh, negatif 9, ini merupakan bilangan bulat. Ditambah 12, 12 juga merupakan bilangan bulat. Maka hasilnya pun merupakan bilangan bulat. Yang kedua, sifat komunitatif atau pertukaran. Jika A ditambah B, maka sama dengan B ditambah A. Contoh, 4 ditambah 8, 12. Sama dengan 8 ditambah 4, 12 juga. Gitu ya. Itu namanya sifat komunitatif atau pertukaran. Sifat yang ketiga yaitu mempunyai unsur identitas. Apa sih unsur identitas? Nah, bilangan 0 pada penjumlahan itu merupakan unsur identitas. Artinya, untuk setiap bilangan bulat, berapapun nilainya, jika dijumlahkan dengan 0, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 35 ditambah 0 sama dengan 35. Artinya, berapapun angka yang dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Begitupun sebaliknya, 0 ditambah 35 sama dengan 35. Yang keempat yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A tambah B dalam kurung ditambah C, maka sama dengan
A ditambah dalam kurung B tambah C. Contoh, dalam kurung 5 tambah 7 ditambah 6, maka hasilnya 12 ditambah 6, yaitu 18. Akan sama hasilnya dengan 5 ditambah dalam kurung 7 tambah 6, atau 5 ditambah 13, yaitu hasilnya 18. Itu adalah sifat asosiatif. Dan yang terakhir yaitu sifat mempunyai inverse. Inverse suatu bilangan yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Nah, suatu bilangan dikatakan memiliki inverse jumlah apabila bilangan tersebut dengan lawannya termasuk unsur identitas, yaitu 0. Kita lihat. Jika A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Nah, jadi A ini inverse-nya adalah negatif A. Begitupun sebaliknya, negatif A inverse-nya atau lawannya yaitu A, maka hasilnya adalah 0. Contoh, 4 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 4, yaitu hasilnya 0. Oke, baik, kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berlaku A tambah B sama dengan A tambah B. A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dikurang B, atau negatif dalam kurung A tambah B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Perhatikan contoh berikut ini. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Sama, ketika ada soal seperti ini, 6 ditambah negatif 4 itu juga sama dengan 2. Yang ketiga yaitu negatif 3 ditambah negatif 2 itu sama juga dengan negatif 3 dikurang 2, atau negatif dalam kurung 3 ditambah 2, dan hasilnya sama dengan negatif 5. 9 dikurang negatif 5 sama dengan 9 ditambah 5, yaitu hasilnya 14. Jadi sesuaikan dengan rumusnya ya. Mudah bukan? Sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan soal latihan. Silahkan ditulis di kertas HVS. Kemudian jangan lupa diberi nama dan kelas. Soalnya kalian tulis beserta dengan jawabannya. Untuk soal nomor 1, caranya sama seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan, yaitu memberi tanda lebih dari atau kurang dari sehingga menjadi kalimat yang benar. Untuk nomor 2, menyusun bilangan bulat dari yang terkecil. Dan untuk nomor 3,
menyusun bilangan bulat dari yang terbesar. Nomor 4, kalian diminta untuk menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini soalnya ya. Nomor 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4D. Kemudian nomor terakhir, yaitu nomor 5. Kalian diminta untuk menentukan hasil pengurangan bilangan bulat. Nah, ini ya soalnya ya. 5A, 5B, 5C, 5D, dan 5E. Nah, tugasnya dikerjakan. Jangan lupa sebelum mengerjakan tugas, baca bismillah terlebih dahulu. Kemudian sebelum dan melakukan sesuatu, sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih.